Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Novia Tantri dengan NIM 202515101056 dari kelas PGSD 1B. Di sini saya akan menganalisis kasus bullying yang sedang viral di media sosial, yaitu anak SD yang dibully karena mencari barang rongsokan. Tujuannya untuk mengidentifikasikan permasalahan bullying serta analisis permasalahan dan memberikan solusi serta saran untuk permasalahan pada video yang viral di media sosial. Berikut video seorang anak sekolah dasar yang dibully karena mencari barang rongsokan, sehingga beliau dapat bertemu Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Neng aya di sekolah seorang sangat bisa kunaon. Neng sok sering di naon diejek. Hendri Somolasi, wajahnya harus gembira. Coba senyum. Hendri senyum. Jangan bersedih gitu loh. Hah? Siapa ini? Siapa ini? Hah? Siapa? Kamu? Udah tahu kan saya? Kenal saya? Iya. Pak Prabowo ini siapa sekarang? Belum. Nanti presidennya belum dilantik. Sekarang Menteri Pertahanan. Ya, dari Ibu. Yang tabah ya. Hendri harus tabah, berani, harus belajar yang baik ya. Nggak usah takut lagi diganggu dan sebagainya. Dan ibumu udah nggak usah lagi khawatir ya. Kita akan membantu membina ibu. Dalam video tersebut terlihat ada seorang adik kakak yang masih sekolah dasar mencari barang rongsokan agar membantu ekonomi keluarganya. Saat di sekolah maupun di lingkungan bermain, ia mendapatkan perlakuan bullying dari teman-temannya. Mereka memberi ejekan pada anak tersebut serta merendahkan lalu mempermalukan karena dia pekerjaannya sebagai pemulung maupun pengambil rongsokan. Kasus ini sehingga viral dan menarik perhatian publik. Akhirnya anak tersebut diundang ke Istana Negara untuk bertemu Bapak Prabowo Subianto. Jenis bullying yang pertama itu ada bullying verbal. Bullying verbal pada anak tersebut yaitu mendapatkan ejekan, hinaan, serta komentar yang tidak baik terkait ekonominya. Serta yang terakhir mendapatkan komentar merendahkan terkait dirinya sendiri karena mencari barang rongsokan untuk membantu ekonomi sosialnya. Yang kedua yaitu ada bullying sosial. Bullying sosial yang didapatkan dari anak tersebut yaitu tidak diajak bermain, mendapatkan kucilan dari temannya, serta dianggap berbeda dari teman yang lainnya. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu pembulian emosional. Pembulian emosional yang didapatkan dari anak tersebut yaitu teman-temannya memperlakukan anak tersebut terkait kondisi ekonominya yang kurang mampu atau dia mencari rongsokan karena membantu ekonomi keluarganya. Terus selanjutnya ada faktor lingkungan di sekolah. Yang pertama, kurangnya pengawasan guru di area luar kelas. Karena guru menganggap jika anak-anak sudah di luar kelas, anak-anak tersebut itu bermain.
guru tidak mengetahui anak tersebut mendapatkan bullying verbal, bullying sosial, serta bullying emosional pada anak tersebut. Yang kedua, ada lingkungan sosial teman sebayanya belum memahami empati, karena teman sebayanya itu terbawa arus dari teman-teman yang lainnya. Contohnya, teman satunya ini membuli dan teman yang lainnya ikut membuli. Itu contoh yang tidak baik. Ketiga, ada kurangnya edukasi bullying yang terstruktur pada sekolah tersebut. Yang ketiga, ada potensi yang dialami pada anak tersebut atau resikonya. Yang pertama, anak kehilangan motivasi belajar karena anak tersebut mendapatkan bullying di sekolahnya, seperti takut untuk berangkat sekolah dan pembelajaran pun tertinggal. Yang kedua, ada rasa percaya diri dan harga diri yang menurun. Yang ketiga, trauma sosial dan menarik diri dari pergaulan. Contohnya, dia cenderung diam di kelas dan takut berbaur dengan teman-temannya karena dapat dibully oleh teman-teman yang lainnya. Analisis penyebab bullying menurut teori psikologi pendidikan. Yang pertama, teori pembelajaran sosial dari teori Bandura. Menurut teori Bandura, anak-anak tersebut meniru perilaku yang mereka lihat dari lingkungannya. Kemungkinan mereka mengejek itu meniru perilaku dari orang dewasa maupun media sosial dan teman sebayanya. Maka dari itu, untuk orang dewasa, mohon dijaga perilakunya dan perkataannya. Lalu yang kedua, ada teori perkembangan moral dari teori Colbert. Menurut teori Colbert, teman-teman pelaku bullying kemungkinan masih pada tahap pre-konvensional, sehingga dapat menilai jika seseorang berbeda, mereka dapat mengejek tanpa mempertimbangkan empati ataupun dampak emosional. Maka dari itu, jika ada teman yang berbeda, oleh kita tidak boleh dibeda-bedakan atau diasingkan. Yang ketiga, ada teori psikososial menurut teori Erikson. Menurut Erikson, pada tahap industri versus inferiority, usia anak sekolah dasar, anak ingin diakui oleh kelompoknya. Seperti kemungkinan mengejek anak lain, anak tersebut ingin dianggap paling dominan dari anak-anak yang lainnya. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi anak tersebut dibully. Yang pertama yaitu tekanan kelompok maupun tekanan teman sebayanya. Yang kedua, kurangnya pendidikan karakter dan empati. Yang ketiga, tidak ada intervensi guru saat tanda awal munculnya bullying. Selanjutnya, yang ketiga, ada rekomendasi dan solusi pemecahan masalah menurut teori. Yang pertama, menurut teori Bandura, dibagi menjadi dua. Yang pertama, guru memberikan modeling perilaku yang positif terkait empati, menghargai, serta tidak mengejek teman-teman yang lainnya. Yang kedua, menghadirkan cerita atau video tentang perilaku yang baik, agar anak tersebut dapat meniru perilaku dengan hal-hal yang baik. Yang kedua, menurut teori Colbert, mengadakan diskusi moral dengan siswa. Contohnya, bagaimana perasaanmu jika diejek teman yang lain? Tujuannya agar siswa naik ke tahap moral yang lebih tinggi atau konvensional. Yang ketiga, ada menurut Erikson, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penguatan positif pada anak korban bullying, serta anak tidak merasakan rendah diri. Yang kedua, memberikan aktivitas kelompok agar pelaku dan korban dapat belajar kerjasama yang baik. Dan selanjutnya ada intervensi berbasis sekolah, dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, memberikan program sekolah ramah anak. Yang kedua, memberikan pelatihan guru agar mengidentifikasikan pembulian pada sekolah dasar. Ketiga, membuat kotak pengaduan agar
anak dapat mengadu tanpa rasa takut. Selanjutnya, Bapak Presiden Subianto menyampaikan pada anak tersebut agar anak tersebut lebih gembira, tersenyum, tabah, semangat, dan tidak boleh mempunyai rasa takut lagi untuk semangat belajar. Dan yang terakhir, kesimpulan, secara keseluruhan, kasus ini menekankan pentingnya pendidikan karakter, lingkungan sekolah yang aman, dan dukungan emosional dari orang dewasa untuk memecahkan serta menangani kasus bullying pada anak-anak. Ayo bersikap baik, tidak menyakitkan, hormati teman, dan stop bullying. Demikian pembahasan terkait kasus bullying pada anak sekolah dasar yang bekerja mencari rongsokan. Mungkin itu saja hasil analisis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.